menghormati Nabi Adam alaihissalam, dan dia tidak mau menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tergelincir. Inilah bentuk dari kesombongan iblis yang merasa paling hebat, yang merasa paling super dibanding Nabi Adam alaihissalam, akhirnya tergelincir. Maka kalau kita melihat dari awal mula pertarungan iblis dengan Adam hingga sampai anak cucu Adam, tak lepas dari sejarah bagaimana tergelincir dari surga, dan akhirnya iblis punya permintaan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Yaitu akan menggoda dan menggelincirkan Adam dan anak cucu Adam. Akan kita tahu sendiri, iblis tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi yang digoda malah mengaku Tuhan. Siapa itu? Itu adalah Firaun. Tidak pernah membuat Tuhan, tetapi yang digoda malah membuat Tuhan. Siapa itu? Samiri. Buat Tuhan apa? Buat Tuhan patung emas. Itulah contoh sederhana. Ternyata pertarungan antara iblis dengan manusia, dengan anak cucu Adam, tidak sampai masalah di dalam kehidupan di duniawi yang bersifat offline atau luring, tetapi sampai ke dunia daring, online. Inilah suatu bentuk bagaimana pertarungan iblis di anak cucu sampai tidak selesai. Apalagi sekarang medan pertempuran di media sosial antara kebaikan dengan keburukan. Kita lihat bagaimana kita menyaksikan konten-konten di media sosial dan komentar-komentar di media sosial. Tak jarang komentar dan konten yang mengarah ke sisi negatif, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, snack video, WA, dan masih banyak lagi media sosial. Di situ terdapat konten-konten, terdapat komentar yang terkadang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Jadi memang Tuhan melalui firman dan sabda atau sunnah telah menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Dan bagi orang yang mengikuti kebaikan, maka dia telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang masuk dalam ranah keburukan, maka dia tergelincir oleh godaan setan atau godaan iblis. Itulah satu bentuk bagian simbol keburukan dan kebaikan. Kalau kebaikan berarti menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan adalah simbol tidak taat apa ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk medan pertempuran di media sosial itu seperti apa? Yang pertama, informasi positif versus hoax. Kita tahu bagaimana di media sosial ada informasi-informasi positif, tetapi juga ada informasi yang hoax atau bohong. Maka perlu adanya literasi digital dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita mampu membedakan antara berita hoax dan berita kebenaran atau sahih. Kalau kita tanpa literasi digital tentunya kita susah. Karena konten-konten yang hoax dan konten-konten yang tidak hoax terkadang berbeda tipis antara kebenaran dan keburukan. Maka perlu belajar tentang literasi digital supaya kita memahami ini berita hoax atau berita bukan. Ini berita positif atau bukan. Seperti itu ya. Jadi bentuk medan pertemuan media sosial juga kampanye sosial versus ujaran kebencian ini. Jadi kampanye sosial yaitu kampanye tentang kebaikan, tentang menata masyarakat, tapi juga melawan ujaran kebencian. Kita tahu di media sosial begitu banyak ujaran-ujaran kebencian sehingga menimbulkan perspektif atau pemikiran-pemikiran yang negatif. Gara-gara apa? Gara-gara konten dan komentar yang negatif. Itulah satu bentuk medan pertempuran di media sosial. Sudah siapkah kita menghadapi pertempuran di media sosial?